Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Baiklah, pada pembelajaran hari ini sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa akan dipimpin oleh Kating. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, setelah itu kita akan memasuki materi reaksi redoks dan elektrokimia. Apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Pak. Baiklah, pada reaksi redoks dan elektrokimia ini, Bapak akan mengajarkan yang pertama yaitu kita bahas tujuan pembelajaran pada materi reaksi redoks pada elektrokimia ini. Tujuan pembelajarannya ada 6. Yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan serta menyetarakan persamaan kimia reaksi redoks dan memperkirakan reaksi berdasarkan potensial elektroda. Yang kedua, menerangkan sel Volta serta reaksi-reaksi yang tersedia. Yang ketiga, menentukan potensial sel melalui perhitungan dan pengukuran. Yang keempat, memahami gejala terjadinya korosi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang kelima, menjelaskan proses reaksi pada sel elektrolisis. Dan yang terakhir, yang keenam, menerapkan konsep hukum Faraday pada sel elektrolisis. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang reaksi redoks dan elektrokimia. Reaksi redoks dan elektrokimia merupakan hubungan antara reaksi oksidasi reduksi atau redoks dengan energi listrik dapat dipelajari dalam elektrokimia. Elektrokimia merupakan ilmu kimia yang mempelajari hubungan timbal balik antara perubahan kimia dengan gejala kelistrikan. Transfer elektron pada reaksi redoks di dalam larutan berlangsung melalui hubungan langsung antara partikel berupa atom, molekul, atau ion yang sering melakukan serah terima elektron. Selanjutnya yaitu persamaan reaksi redoks. Persamaan reaksi redoks ada 2. Yang pertama,
penyetaraan reaksi dengan redoks dengan cara reaksi. Dan yang kedua, penyetaraan reaksi redoks dengan cara bilangan oksidasi. Yang pertama, penyetaraan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi, yaitu metode untuk menyetarakan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi, lebih praktis dibanding cara bilangan oksidasi. Cara ini dapat berlangsung dalam suasana asam maupun basah. Anak-anak, itu penyetaraan reaksi dengan cara setengah reaksi dalam suasana asam atau basah, ada yang tahu nggak? Tidak, Pak. Kami lupa. Baiklah. Pada penyetaan reaksi dengan cara setengah reaksi pada suasana asam, itu meliputi beberapa cara. Yang pertama, ditulis perubahan ion yang terjadi. Yang kedua, bagian yang kekurangan oksigen ditambahkan dengan H2O. Dan yang ketiga, bagian yang kekurangan hidrogen ditambahkan H+. Yang keempat, menyamakan muatan ruas kiri dan ruas kanan dengan menambahkan elektron. Dan yang kelima, menjumlahkan setengah reaksi oksidasi dengan setengah reaksi reduksi. Dan pada akhir reaksi, jumlah elektron dihilangkan. Sama halnya untuk penyetaraan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi dalam suasana basah. Kalau dengan suasana basah, bagian yang kekurangan oksigen ditambahkan dengan O-amin. Bagian yang kekurangan hidrogen ditambahkan H2O. Kemudian menjumlahkan setengah reaksi oksidasi dengan setengah reaksi reduksi. Dan pada akhir reaksi jumlah elektronnya dihilangkan. Baiklah, selanjutnya yaitu penyetaan reaksi redoks dengan cara bilangan oksidasi. Itu kan sudah ada contohnya. Ada yang tahu nggak langkah-langkah persamaan reaksi redoks dengan cara bilangan oksidasi tersebut? Siti Asmia, Anda tahu nggak contoh soal itu untuk persamaan reaksinya? Tidak, Persamaan. tidak tahu, Pak. Untuk Zura? Ataupun Putra? Kalau tidak ada, Bapak akan lanjutkan. Untuk contoh itu, langkah-langkah menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan cara bilangan oksidasi, yaitu pertama kita itu menentukan unsur-unsur yang mengalami perubahan bagi bilangan oksidasi dan menuliskan di atas lambang atomnya, macam K2Cr2O7 itu oksigen plus 12, ditambah H2C2O4 itu plus 6, ditambah H2SO4 menjadi K2SO4 ditambah Cr2SO4 3 kali, itu plus 6 bagian atasnya, ditambah CO2 bagian atas 4, plus ditambah H2O. Kemudian menyamakan unsur-unsur mengalami perubahan dengan oksidasi. Kita samakan unsur-unsur yang ada di dalam contoh tersebut.
Kemudian, menentukan jumlah elektron yang dibebaskan dan jumlah elektron yang ditangkap berdasarkan perubahan bilangan oksidasi dan jumlah atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Itu tadi pada contoh K2CrO4 ini akan sini akan menangkap 6 elektron. Sedangkan untuk H2C2O4 akan membebaskan 2 elektron. Selanjutnya, menyamakan jumlah elektron yang diterima dan jumlah elektron yang dilepaskan dengan mengalihkannya. Biar itu kita samakan 6 elektron dikali 1, sedangkan 2 elektron dikali dengan 3. Kemudian, tentukan koefisien reaksi zat-zat lain. Itulah nanti akan jadi persamaan reaksinya K2CR2O7 aqueous ditambahkan dengan 3H2C2O4 aqueous ditambah 4H2SO4 aqueous menjadi K2SO4 aqueous ditambah Cr2SO4 3 kali aqueous ditambah 6CO2 gas ditambah 7H2. Kemudian reaksi redoks dalam sel elektrokimia. Ada 2 macam sel elektrokimia, yaitu sel Volta dan sel elektrolisis. Ada yang tahu enggak sel Volta itu apa dan sel elektrolisis itu apa? Zura, tahu nggak? Atau Putra, atau Siti Asmia? Sel Volta itu sel elektrik gitu, Pak. Sel Volta, nah itu juga dalam sel energi kimia diubah menjadi energi listrik. Atau reaksi redoksnya menghasilkan arus listrik. Sedangkan untuk sel elektrolisis, dalam sel ini energi listrik diubah menjadi energi kimia atau arus listrik menghasilkan reaksi redoks. Pada gambar ini, gelas kimia di sebelah kiri diisi dengan larutan ZnSO4. Dan dicelupkan logam Cu sebagai elektroda. Elektroda Zn dihubungkan dengan kutub negatif dan elektroda Cu dihubungkan dengan kutub positif voltameternya dihubungkan. Kemudian pada anoda terjadi peristiwa tersebut disebut oksidasi, yaitu elektron dilepaskan dari atom-atom Zn dan masuk ke dalam larutan. Itu reaksinya itu Zn menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron. Kemudian pada katoda terjadi peristiwa reduksi, yaitu elektron dari Zn mengalir melewati kabel menuju ke elektroda Cu. Reaksinya Cu2+ aqueous ditambah 2 elektron menjadi 2 Cu.
Kemudian potensial sel. Perbedaan antara kedua sel yang terdapat di dalam sel volta disebut potensial elektroda. Untuk mengukur potensial suatu elektroda, digunakan elektroda lain sebagai pembanding atau standarnya. Elektroda hidrogen digunakan sebagai elektroda standar karena harga potensialnya sama dengan 0. Potensial elektroda yang dibandingkan dengan elektroda hidrogen yang diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm disebut potensial elektroda standar. Potensial elektroda hidrogen merupakan energi potensial zat tereduksi dikurangi energi potensial zat teroksidasi. Mendapatkanlah rumusnya E0 sel sama dengan E0 katoda dikurang E0 anoda. Selanjutnya, kita akan membahas reaksi redoks ditinjau dari harga potensial sel. Untuk harga potensial suatu reaksi atau potensial sel volta juga dapat digunakan untuk meramalkan berlangsungnya suatu reaksi. Nah, ini ada, perhatikan contohnya ya. Ada yang tahu nggak yang menjelaskan contoh dari reaksi yang dalam PPT Bapak? Ada yang tahu? Kalau tidak, Bapak akan lanjutkan. Pada Zn, S menjadi Zn2+. Tidak. Menjadi Zn2+ aquas ditambah 2 elektron. E0-nya sama dengan 0,76 volt. Untuk Cu2+ aquos ditambah 2 elektron menjadi Cu. E0-nya sama dengan 0,34 volt. Akan menjadi Zn ditambah Cu2+ menjadi Zn2+ ditambah Cu. E0-nya sama dengan plus 1,10 volt. Harga potensial sel menunjukkan plus 1,10 volt tersebut, berarti reaksi ini dapat berlangsung. Harga potensial tersebut juga dapat dihitung dengan harga potensial standar masing-masing elektroda. Dengan rumus yang sebelumnya, E0 ini menjadi sama dengan E0 red dikurang E0 oksidasi sama dengan E0 Cu dikurang E0 Zn. E0 Cu-nya yaitu kan tadi 0,34 volt dikurang E0 Zn dikurang 0,76 menjadi plus 1,10 volt. Harga potensial sel Cu atau Cu2+, Zn2 plus Zn dapat ditentukan dengan cara Cus menjadi Cu2+ aquos tambah 2 elektron, E0-nya sama dengan min 0,34 volt. Sedangkan untuk Zn2+ aquos ditambah 2 elektron menjadi Zn, E0-nya sama dengan 0,76 volt. Menjadi Cu
ditambah Zn2+ menjadi Cu2+ ditambah Zn. E0-nya sama dengan min 1,10 Pol. Karena E0 sel mempunyai harga negatif, maka reaksi tersebut tidak berlangsung. Selanjutnya kita lanjutkan dari pembahasan tadi. Penyusunan unsur-unsur berdasarkan deret reaktifan logam dikenal dengan deret volta. Deret volta menggambarkan urutan kekuatan pendesakan suatu logam terhadap ion logam yang lain. Unsur yang terletak di sebelah kiri hidrogen lebih mudah mengalami oksidasi dibandingkan yang terletak di sebelah kanan hidrogen. Adapun unsur-unsur dalam deret volta adalah sebagai berikut. Ini deret voltanya. Kemudian logam di sebelah kiri H memiliki E0 negatif, sedangkan di sebelah kanan memiliki E0 positif. Di sebelah kiri H plus merupakan logam-logam yang aktif, sedangkan di sebelah kiri H merupakan logam-logam mulia. Makin ke kanan sifat reduktor makin lemah, makin ke kiri sifat reduktor makin kuat. Unsur-unsur dalam deret volta hanya mampu mereduksi unsur-unsur di sebelah kanannya, tetapi tidak mampu mereduksi unsur-unsur di sebelah kirinya. Selanjutnya akan membahas korosi. Korosi dalam istilah sehari-hari kita ini dikenal sebagai peristiwa perkaratan. Korosi ini sebenarnya merupakan peristiwa oksidasi logam oleh gas yang ada di udara membentuk oksidasinya. Proses korosi banyak menimbulkan masalah pada barang-barang yang terbuat dari besi, walaupun logam-logam lain, kecuali logam mulia, dapat juga mengalami korosi. Kemudian proses perekatan pada besi dapat berlanjut terus sampai seluruh bagian dari besi hancur. Hal ini disebabkan oksidasi besi yang terbentuk pada peristiwa awal korosi akan menjadi katalis. Otak katalis pada peristiwa korosi selanjutnya, hal ini berbeda dengan peristiwa korosi pada logam Al atau Zn. Selanjutnya, kita akan membahas elektrolisis. Pada elektrolisis ini adalah peristiwa penguraian zat elektrolit oleh arus listrik dalam sel elektrolit energi listrik yang menghasilkan reaksi kimia. Reaksi elektrolisisnya yaitu ada dua. Yang pertama reaksi yang terjadi pada katoda dan anoda. Ada yang tahu nggak reaksi yang terjadi pada katoda? Ada yang tahu nggak reaksi yang terjadi pada katodanya apa? Belum, Pak. Nah, reaksi terjadi pada katoda itu, reaksi dapat diketahui dengan memperhatikan jenis kation yang terdapat dalam larutan elektrolitnya. Larut air, yaitu sebagai berikut contohnya, yaitu jika kation
K+, maka reaksi yang berlangsung pada katoda yaitu sebagai berikut. Contohnya 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2OH- ditambah H2. Kemudian untuk reaksi yang terjadi pada katoda, anoda, ada yang tahu nggak kalau pada anoda? Jura, Putra, atau Siti Asmia, ada yang tahu? Kalau tidak, Bapak akan jelaskan reaksi yang terjadi pada anoda. Jika anoda terbuat dari zat inert seperti PT, AU, dan C, maka akan terjadi peristiwa seperti jika anion yang menuju anoda adalah OH- dari suatu basa, maka OH- akan teroksidasi. Jika anionnya Cl-, Br-, dan I-, maka ion tersebut akan teroksidasi. Seperti 2Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Kemudian, jika anionnya berubah sisa asam oksida seperti SO42- dan NO3-, maka anoda tidak teroksidasi, sedangkan yang teroksidasi H2O. Selanjutnya kita yaitu hukum Paradise pertama, hukum satu Paradise atau hukum satu Paradise berbunyi total zat yang dihasilkan pada elektroda berbanding lurus dengan total muatan listrik yang mengalir melalui sel elektrolisis. Kemudian, muatan listrik sebesar 1 Faraday dapat mendapatkan 1 gram ekuivalen. Massa zat hasil elektrolisis yang terbentuk pada katode merupakan anoda yang dirumuskan sebagai berikut. Rumusnya M sama dengan E kali F. M di sini massa zat elektrolisis. E-nya AR atau N, massa ekuivalen zat hasil elektrolisis. Dan F, jumlah muatan listrik Faraday. Jika satu kolom sama dengan 1 ampere detik, maka massa hasil elektrolisis dapat dirumuskan sebagai berikut. M sama dengan E kali L kali T per 96.500. Keterangannya I atau maaf, ini tadi I itu arus yang mengalir ampere, T-nya lama elektrolisis itu dalam satuan sekon. Kemudian hukum 2 Paradise. Hukum 2 Paradise berbunyi jumlah zat yang dihasilkan oleh arus yang sama di dalam beberapa sel yang beda berbanding lurus dengan berat ekuivalen zat-zat tersebut. Rumusnya yaitu M1 bagi E1 sama dengan M2 bagi E2. Keterangan M1 itu massa zat terdapat 1, M2 massa zat terdapat 2, E1 massa ekuivalen zat 1, dan E2 massa ekuivalen zat 2. Itulah yaitu dari materi yang reaksi redoks dan elektrokimia. Anak-anak, apakah ada yang ditanyakan?
Kalau tidak ada, kita tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.